Bab 37 bagian 1 secara umum, variasi roh ditetapkan sejak lahir. Akibatnya, ketika roh terbangun, jika roh sudah bervariasi, itu akan terlihat. Menerima pengaruh pasca kelahiran dan menghasilkan variasi semangat sangat jarang. Roh Tang San adalah rumput perak biru, kelemahannya menyebabkan dia menyerap cincin roh dengan mudah, dan tidak akan menyebabkan penolakan yang terlalu besar. Meskipun Man-Face Demon Spider sangat kuat, itu masih tidak akan menyebabkan kondisi variasi roh seperti ini. Yang paling penting, roh Blue Silver Grace-nya belum menghilang dan masih bisa dilepaskan. Dari titik ini aku bisa menyimpulkan itu benar-benar bukan variasi roh. Flander berkata, lalu apa yang terjadi? Kaki laba-laba ini tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Wuji barusan juga berkata, pada kaki laba-laba ini ditambahkan racun Man-Face Demon Spider. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap semacam senjata sendiri, dan masih sangat mengejutkan. Di mata Grandmaster berbinar cahaya, tiba-tiba berdiri, aku pribadi harus melihat keadaan kaki laba-laba ini, untuk memutuskan apa yang mereka diklasifikasikan. Flander melambaikan tangannya kepada Grandmaster, mengatakan, biarlah. Anak-anak itu baru saja kembali, menemukan Tang San lagi besok belum terlambat, biarkan dia beristirahat. Grandmaster ragu-ragu sejenak, akhirnya masih duduk kembali di kursinya. Jika benar-benar seperti yang aku perkirakan, maka, kali ini panen Tang San di Stardew Great Forest terlalu besar. Bahkan lebih baik daripada cincin roh yang dia dapatkan. Flander dimulai, maksudmu? Grandmaster mengangguk, tapi aku masih belum bisa memastikan. Jika benar-benar seperti ini, maka, aku berjanji untuk tinggal di sini. Flander tertawa, bagus. Lalu aku menantikan kunjungan kamu. Kami saudara akhirnya bisa bersama lagi. Sayang sekali, dia tidak ada di sini. Mendengar Flander berbicara tentang dia, wajah Grandmaster berubah sedikit, mengerutkan kening. Flander, jangan sebutkan dia, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Flander agak tak berdaya mengangkat bahu, baik aku juga tidak ingin pertengkaran. Hanya saja, aku benar-benar berharap kamu akan tinggal. Selama bertahun-tahun ini, aku dapat dianggap menghabiskan semua usaha aku menuju Akademi Shrek. Aku sekarang akhirnya memutuskan untuk menutup akademi. Aku berharap kelompok siswa terakhir ini dapat memberi aku akhir yang sempurna. Dengan kamu di sini, ini semua menjadi mungkin. Dari mata Flander, Grandmaster melihat sedikit keletihan, ekspresi wajahnya yang kaku tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak, mengangguk, kita bisa membicarakannya lagi besok setelah aku melihat si kecil San. Flander berkata kepada Zhao Wuji, Wuji, kamu juga lelah setelah bergegas selama 1 hari. Beristirahatlah sekaligus. Terima kasih atas masalah kamu saat ini. Zhao Wuji tersenyum sedikit, berkata, akademi juga bukan hanya kamu sendiri. Jika kita tidak penuh harapan untuk tempat ini, dan menyukai kehidupan yang tenang seperti ini, siapa yang akan tetap di tempat ini selama bertahun-tahun? Kita semua telah menghabiskan darah hati kita untuk tempat ini, kamu tidak perlu berbicara dengan sopan. Grandmaster, Flander, aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, Zhao Wuji berdiri dan meninggalkan kantor Flander. Flander selama ini mengikuti kepergian Zhao Wuji dengan matanya. Di matanya ditampilkan beberapa rasa terima kasih, kalau bukan karena bantuan saudara-saudara tua ini di tahun-tahun ini, mungkin aku dulu sudah gagal mendukung akademi. Setelah kumpulan siswa ini lulus, aku juga akan benar-benar bersantai, bepergian ke setiap tempat di benua, menenangkan pikiran aku. Xiao Geng, ketika saat itu tiba, apakah kamu akan pergi bersamaku? Grandmaster tampak kosong sesaat, menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Flander menghela nafas, meskipun aku tahu kamu tidak ingin mengingat masa lalu, aku masih tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, hari-hari kami hidup bersama, adalah sesuatu yang tidak bisa aku lupakan seumur hidup. Ingatan itu adalah saat terindah dalam hidupku. Jika kita selalu bisa tetap hidup bahagia dan riang, itu akan bagus, Mendengar kata-kata Flander, sesuatu muncul di mata Grandmaster, menundukkan kepalanya, dia dengan acuh berkata, orang-orang akan menjadi tua, dan semua akan menjadi dewasa. Karena masalah masa lalu sudah ada di masa lalu, apa gunanya membicarakannya? Hanya melihat masa lalu, berbicara dengan mudah, apa yang bisa benar-benar dicapai? Flander menghela nafas menggelengkan kepalanya, Xiao Gang, karaktermu terlalu ketat. Jika kamu setuju untuk sedikit melunak, mungkin, saat ini kamu juga tidak akan memiliki penampilan ini. Kamu benar-benar tidak bisa menerimanya. Lagi pula, itu bukan kesalahannya. Selain itu,
Apakah kamu benar-benar peduli dengan pendapat duniawi seperti itu? Diam suasana Grandmaster tiba-tiba menjadi gelisah, berteriak keras. Kedua matanya menatap tajam ke Flander, jangan menyebut dia sebelum aku lagi. Dan kamu, bagaimana dengan kamu? Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak bersama dengannya? Jangan bilang kamu tidak menyukainya. Jika sudah seperti itu, mengapa kamu masih belum menikah, masih bersikeras pada Akademi Shrek ini? Ini hanya lelucon di pihaknya, itu saja. Tatapan Flander sedikit demi sedikit menjadi dingin. Xiao Gang, kamu masih sangat keras kepala, selama bertahun-tahun kamu belum berubah. Benar, aku mengakuinya, aku menyukainya. Namun, yang benar-benar dia sukai adalah kamu. Orang yang mulia tidak akan secara paksa merebut cinta seseorang, bahkan di hati aku, kamu berdua selalu menjadi teman terbaik aku. Aku tidak bisa melupakannya, tetapi aku juga tidak akan pernah pindah padanya, aku hanya ingin mengingat masa lalu, tidak lebih. Bukankah bagus untuk bebas dan tidak terkendali sendirian seperti ini? Grandmaster tiba-tiba berdiri dari kursinya, bebas. Omong kosong, yang aku inginkan adalah agar kamu membawa kebahagiaannya. Aku tidak berharap bahwa setelah bertahun-tahun, melihat kamu lagi, kamu memberitahu aku bahwa kamu hanya menginginkan kenangan itu. Jika aku bisa, aku berharap aku bisa membunuhmu sekarang. Flander menghela nafas, Xiao Gang, jangan gelisah. Aku tahu, pada waktu itu kamu memilih untuk pergi demi kita bertiga. Selama bertahun-tahun terakhir, selalu tanpa pesan dari kamu, hanya tidak ingin menyusahkan hidup kita. Tapi, dia hanya menyukaimu. Meskipun di antara kamu adalah hubungan seperti itu, dia hanya menyukaimu. Kami berdua mencintai orang yang sama, jangan bilang kamu membiarkan aku memaksanya melakukan hal-hal yang membuatnya tidak bahagia. Mungkin jika dia setuju seperti itu, tapi, sepanjang hidupnya dia tidak akan bahagia. Tahun-tahun ini, aku selalu berusaha menemukanmu, dia juga. Sebelum dia pergi, aku memberitahunya, aku akan selalu menjadi saudara laki-laki tertua, yang selalu bersedia bertindak sebagai saudara laki-laki tertua. Dia tidak pernah melupakanmu, dan tidak pernah menyerahkan ketulusan itu di dalam hatinya. Jangan katakan padaku, kamu tidak bisa. Grandmaster tersenyum, di wajahnya yang kaku bawa ekspresi senyum membuat orang merasa kedinginan. Aku dan dia, mungkinkah? Jika mungkin, apakah aku akan menunggu sampai sekarang? Jika bukan karena hubungan khusus antara kami, apakah kamu pikir aku akan memberikannya kepada kamu? Aku tidak akan. Aku tidak bisa memedulikan pendapat orang-orang biasa, tetapi aku tidak bisa membiarkannya mendukung mereka. Flander, jika kamu masih saudara aku, jangan beritahu dia tentang aku. Jika tidak, aku akan segera meninggalkan tempat ini, tidak akan pernah bertemu lagi dengan kamu. Flander juga tampak marah, maka kamu memiliki hati untuk melihatnya selalu mencarimu dengan susah payah, untuk melihatnya sendirian sepanjang hidupnya. Tatapan Grandmaster agak sentimental, 20 tahun penuh, semuanya sudah terlambat. Saat ini aku hanya berharap untuk menumbuhkan San kecil menjadi orang hebat, masalah emosi yang sudah tidak berani kuharapkan. Pada saat itu aku pergi seperti itu, jangan bilang kamu yakin dia masih akan memaafkan aku. Dalam hidup aku ini, aku belum pernah takut pada apapun. Tetapi, saat ini aku benar-benar takut. Aku takut untuk berhadapan dengannya. Jujur, ketika aku menemukan kamu saat ini, ketika aku tidak melihatnya di sisi kamu, aku diam-diam agak senang, tetapi ketika aku sadar, aku menemukan hati aku hanya kosong. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya. Aku tidak berani menghadapinya. Kamu, Flander menatap Grandmaster, untuk waktu yang lama tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Lupakan saja, ini urusanmu sendiri. Aku tidak akan memberitahu dia bahwa kamu telah muncul. Tetapi jika ada suatu hari ketika dia menemukanmu, Xiao Gang, dengarkan kata-kataku, jangan lari lagi. Jika kamu masih saudaraku. Grandmaster tidak berjanji, tetapi, Flander melihat tepi matanya sudah memerah. Dia memahami penderitaan di hati Grandmaster, saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu sudah kembali ke rumah? Flander mengubah topik. Grandmaster menggelengkan kepalanya, sejak dulu aku sudah tidak punya rumah. Flander menghela nafas, lagi pula itu rumahmu. Meskipun mereka tidak menyambut kamu. Tapi, Grandmaster melambaikan tangannya, menunjukkan Flander tidak boleh mengatakan lebih banyak. Bahkan jika aku ingin kembali, aku masih tidak akan kembali seperti ini. Tanpa terlebih dahulu memiliki bukti aku tidak akan membiarkan orang-orang itu menertawakan aku. Di wajah Flander tiba-tiba terungkap sebuah senyuman,
Rupanya, hatimu benar-benar ditempatkan pada Tang San. Tahukah kamu, untuk San kecil, Wu Ji bahkan dipukuli. Grandmaster tersenyum, kali ini senyumnya tidak lagi dingin. Meskipun aku tidak tahu, aku bisa menebak. Orang itu, tidak mungkin tersinggung oleh kamu. Kamu tahu, Flander mulai. Pandangannya pada Grandmaster segera menjadi agak aneh. Grandmaster mengeluarkan ubin token dari dadanya dan melemparkannya ke Flander. Di permukaan 6 lencana yang berbeda segera muncul di depan matanya. Dia memberiku ini. Flander, ketahuilah bahwa apa yang sekarang kamu lihat tentang San kecil, tidak semuanya. Potensi sejatinya masih jauh, jauh dari tidak digali. Jangan bilang kamu percaya bahwa rohnya benar-benar hanya rumput perak biru. Jika seperti itu, bagaimana dia masih bisa menjadi muridku? Flander terkejut di hatinya, jangan bilang rohnya juga punya variasi. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak, itu benar-benar bukan variasi, hanya kembar, itu saja. Apa? Mengisi malam, langit malam ini membawa beberapa roh samar, seakan memberi kabut muslin pada malam hari, memberi orang semacam kabut yang tertutupi kabut keindahan rasa yang kabur. Ketika malam terhanyut, ketika hari yang jauh menunjukkan isyarat putih pertama, pintu asrama diam-diam terbuka. Menjadi lelah tidak akan mempengaruhi kebiasaan seumur hidup, Tang San diam-diam berjalan keluar dari asrama. Meskipun hari masih terasa sangat gelap, dia paling suka waktu ini setiap hari. Karena ini adalah fajar, itu adalah awal yang baru. Setiap kali, dia merasa dirinya benar-benar terbangun, semuanya indah. Di belakang bakat adalah upaya besar, tanpa kultivasi yang tekun, bahkan spirit master yang berbakat masih tidak dapat mencapai banyak hal. Di balik permukaan tangguh Tang San sudah lebih dari 10 tahun upaya keras. Berlatih melompat ke rumah, hanya kali ini Tang San hampir jatuh dari atap. Karena tepat ketika dia melompat ke atap, dia kebetulan melihat seseorang duduk di sana sendirian, tatapan terbakar menatap lekat-lekat padanya. Saat fajar, pikiran seseorang akan sangat santai, dan Tang San tidak terkecuali, oleh karena itu dia sama sekali tidak hati-hati mendengarkan sekelilingnya, hanya akan melompat dari ketakutan. Orang di atap menangkap Tang San dengan satu bahu, menariknya untuk duduk di sisinya, tangan yang lain memberi isyarat agar dia duduk diam. Setelah kejutan datang kegembiraan, Tang San segera mengenali, orang yang duduk di atap ini adalah Grandmaster. Grandmaster, kapan kamu tiba? Tang San terkejut bertanya. Bagian 2 Tang Hao telah meninggalkan desa Roh Kudus ketika Tang San berusia 7 tahun, hanya menyisakan sepucuk surat. Dan sejak itu menghilang tanpa kabar. Grandmaster mengisi celah kasih sayang ini, meskipun dia bukan orang yang mahir mengekspresikan dirinya, Tang San mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang tak terukur darinya. Jika bukan karena Grandmaster dan Xiao Wu, karakter Tang San pasti tidak akan seperti sekarang. Baginya, dalam kehidupan kedua ini, selain ayahnya, mereka adalah orang-orang yang paling penting. Menggosok kepala Tang San, ini adalah tindakan adat Grandmaster, aku bilang aku akan datang menemukanmu di sini. Aku tiba beberapa hari yang lalu, mengetahui kamu telah pergi ke Stardew Great Forest. Namun, kamu juga memberi aku kejutan. Aku tidak berpikir kamu bisa begitu cepat menembus pas peringkat ke-30. Tang San tersenyum berkata, bukankah itu karena kamu mengajari aku dengan baik? Ekspresi Grandmaster tiba-tiba turun, lalu apakah aku mengajarimu untuk menyerap cincin roh dari binatang roh dengan usia yang tidak diketahui? Tang San terganggu sejenak, segera memahami Grandmaster yang sudah tahu bahaya yang dialaminya, dan dengan agak canggung menggelengkan kepalanya, tidak Grandmaster menghela nafas, jadi kamu masih berani bertindak gegabah. Apakah kamu lupa aku katakan betapa berbahayanya Man-Face Demon Spider? Jika saat ini kamu berakhir dengan buruk, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ayah kamu? Kamu adalah satu-satunya murid aku, dan juga harapan aku. Tanpa izin aku, kamu tidak bisa mati, mengerti? Meskipun apa yang dikatakan Grandmaster tidak enak didengar, bagaimana mungkin Tang San yang akrab dengannya tidak mendengar kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam dalam kata-katanya? Guru takut akan bahayanya? Sudut mata Tang San memanas, dengan hormat menundukkan kepalanya, Guru, aku salah. Grandmaster memelototi Tang San untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah lama, sambil menghela nafas, dia berkata, Little San, tahukah kamu memiliki titik lemah yang luar biasa parah. Titik lemah ini di masa depan mungkin membuat kamu dalam krisis. Apa itu? Katakan padaku, aku pasti akan berubah. Tang San buru-buru berkata. Grandmaster menggelengkan kepalanya,
berkata dengan senyum masam, meskipun ini adalah titik lemah, itu juga pantas. Kamu terlalu mementingkan emosi. Kali ini, jika bukan karena Xiao Wu diculik, kamu juga tidak akan dengan sewenang-wenang memaksa penyerapan. Tang San memahami arti Grandmaster ini, untuk sesaat dia terdiam. Grandmaster tidak salah, jika bukan karena Xiao Wu, dia benar-benar tidak akan terburu-buru. Tetapi pada saat itu, pikiran Tang San telah kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk membuat penilaian, dalam hatinya hanya berpikir sejauh mungkin pergi untuk membawa kembali Xiao Wu. Sekali lagi menggosok kepala Tang San, tatapan Grandmaster sekali lagi menjadi ringan. Teguran aku hari ini, aku harap kamu akan ingat, setiap saat merenung dengan tenang. Bahkan jika itu orang terpenting kamu yang muncul dalam bahaya, kamu harus lebih tenang. Hanya setelah pertama kali menyelamatkan diri kamu sendiri kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Yang paling penting, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Apakah kamu mengerti? Tang San buru-buru mengangguk, Guru, aku akan ingat. Grandmaster sedikit tersenyum, sangat senang dengan murid yang taat ini. Mengatakan, pergi, kita akan pergi ke luar akademi. Biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan dari menjadi terburu-buru kali ini. Tang San sangat gembira, dia juga hanya berpikir untuk bertanya kepada Grandmaster apa yang terjadi dengan perubahan pada tubuhnya. Dua tuan dan murid melompat dari atap, dan tanpa memperingatkan siapapun, diam-diam meninggalkan desa, mencapai hutan kecil di luar desa. Grandmaster mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke arah Tang San. Setelah bertahun-tahun sebagai guru dan murid, Tang San secara alami memahami maknanya. Mendesak kekuatan roh di dalam tubuhnya, ia melepaskan rohnya. Cahaya biru perak berkilauan, dengan tenang sampul rumput perak biru naik di sekeliling Tang San, bergerak berirama di sisi Tang San. Grandmaster dengan penuh perhatian menyaksikan rumput perak biru Tang San dipanggil, bergumam, Blue Silver Grass lebih ramping, terlihat lebih mengkilap dari sebelumnya. Terlepas dari aroma teh asli, itu juga memiliki bau amis manis yang samar-samar, harus menjadi racun spider berwajah iblis yang menyerapnya. Dengan ketangguhan sutra Spider-Man Face Demon, meskipun Blue Silver Grass kamu menjadi lebih ramping, itu seharusnya bahkan lebih tahan lama daripada sebelumnya. Little Sun, ikat pohon itu di sana, coba tarik dengan kekuatan penuhmu. Iya nih, Tang San mengangkat satu tangan, satu rumput perak biru melesat seperti kilat, di antara Aiblings yang telah berputar di sekitar pohon besar 10 meter jauhnya. Kedua tangan secara bersamaan mengerahkan, menggunakan Mysterious Heaven Skill dengan sekuat tenaga. Pohon itu lebih tebal dari yang bisa dijangkau seseorang, tetapi di bawah tarikan Tang San, batang pohon tebal itu mulai sedikit menekuk. Grandmaster berjalan ke pohon, dengan hati-hati mengamati rumput perak biru berputar di sekitar batang pohon. Seiring dengan upaya Tang San, rumput perak biru secara bertahap telah mengukir kulit pohon. Lapisan asap samar naik dari tempat Blue Silver Grass bersentuhan dengan batang pohon. Terlihat jelas bahwa rumput perak biru secara bertahap menembus dalam-dalam di batang pohon. Seiring dengan upaya Tang San, semakin dalam dan lebih dalam ke seluruh batang pohon. Bagus, kamu bisa berhenti. Grandmaster menunjuk Tang San. Tang San di rumput perak biru yang santai ini, seuntai rumput yang melilit di batang pohon dengan cepat menarik diri seperti ular, itu sendiri muncul tanpa jejak perubahan. Little Sun, datang dan lihatlah. Grandmaster memanggil Tang San ke sisinya. Tingkat ketangguhan Blue Silver Grass telah jelas meningkat, meskipun telah menjadi ramping, di bawah kekuatan penuh kekuatan roh peringkatmu yang lebih dari 30, itu tidak memiliki indikasi sekecil apapun untuk direnggangkan. Dengan kata lain, semangatmu kekuatan tidak cukup untuk memecahkan rumput perak biru. Selain itu, racun tambahan pada Blue Silver Grass telah jelas meningkat. Jika kamu menggunakan racun tambahan Ghostfin, hasilnya akan lebih baik. Selain jenis racun asli, sekarang juga memiliki racun korosif. Ini milik Man-Face Demon Spider. Tang San memandang ke arah jari Grandmaster, daerah di mana rumput perak biru yang sebelumnya dipelintir memiliki alur yang dalam sekitar 2 cun dalam. Di sekitar mereka ada warna hitam terbakar, meskipun seiring dengan penarikan Blue Silver Grass itu sudah tidak lagi mengeluarkan asap, tingkat keparahan racun korosif tambahan pada Blue Silver Grass masih bisa dilihat. Guru, toksisitas Blue Silver Grass telah meningkat banyak, saat ini kira-kira memiliki kelumpuhan kekuatan roh, nyeri neurologis, dan korosi 3 efek utama. Untuk Spirit Master biasa yang hanya mengandalkan kekuatan roh untuk melawan sudah akan sangat sulit. Terutama setelah racun yang sangat korosif ini ditambahkan,
Ketika menusuk kulit lawan, itu akan memungkinkan dua racun lainnya untuk menampilkan efek yang lebih besar. Menambah ketangguhannya sendiri yang mengarah ke pengikatan yang lebih ketat, efeknya jelas diperkuat. Grandmaster berkata, meskipun kali ini menyerap cincin roh Man Face Demon Spider memiliki risiko yang sangat besar, risikonya sebanding dengan hadiah. Melihat pertumbuhan Blue Silver Grass sendiri saja sudah cukup mencengangkan. Tetapi juga, kekuatan dan kecepatan fisik kamu telah meningkat tidak sedikit. Hadiahnya tidak buruk. Namun, aku masih harus sekali lagi mengingatkan kamu, kamu tidak harus membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Aku benar-benar tidak ingin melihat pemandangan rambut putih membawa rambut hitam Tang San terkekeh. Guru, aku tahu. Akhirat aku tidak lagi terburu nafsu. Grandmaster mengangguk dan tersenyum, berkata, ayo, lepaskan kemampuan roh ketigamu untuk aku lihat. Tang San mengangguk, melihat sekeliling ke segala arah, memilih lokasi di antara dua pohon. Saat ini, melepaskan 3 cincin roh bergerak berirama di atas tubuhnya. Di bawah dorongan Mysterious Heaven Skill, cincin roh ketiga tiba-tiba menyala, cahaya ungu terang merasuki seluruh tubuhnya, menenggelamkan cahaya dari 2 cincin cahaya lainnya. Grandmaster senang mengangguk pada dirinya sendiri, pada saat yang sama juga agak iri. Lagi pula, cincin roh ketiga ini adalah sesuatu yang dia inginkan sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah bisa dicapai. Tang San dengan pandangan fokus dan serius mengangkat tangan kanannya, dalam cahaya biru telapak tangannya yang kuat dilepaskan, kekuatan roh melepaskan seluruh tubuhnya, tekanan tak berwujud membuat semak-semak pendek di sekitarnya bergetar. Bagian 3 pergi. Mengikuti teriakan rendah Tang San, cahaya biru yang terlihat di telapak tangannya tiba-tiba berkembang pesat. Masa cahaya biru hijau meninggalkan tangan, berkedip di udara, dalam kancing mata yang membengkak dengan diameter sekitar 5 meter dan terbang ke depan. Seiring dengan pertemuan cahaya biru, Grandmaster dapat melihat bentuk sejati cahaya biru itu. Itu adalah jaring laba-laba yang sangat besar, cincin di dalam cincin, bertautan sangat halus, seluruh jaring laba-laba ditenun dari rumput perak biru. Hanya rumput perak biru ini yang bahkan sedikit lebih tipis dari rumput perak biru Tang San yang langsung dirilis sebelumnya, selanjutnya muncul sebuah biru jernih. Jaring laba-laba melebar, saat menyentuh 2 pohon yang mengencang sesaat, membentuk jaring besar yang tergantung di udara. Jaring besar berdiameter 5 meter tergantung di sana, berkelap-kelip dengan kilau biru berkilauan di bawah iluminasi cahaya fajar. Kulit Tang San setelah melepaskan jaring laba-laba ini jelas menjadi agak pucat. Jelas alasannya adalah upaya besar yang ia gunakan. Ini adalah kemampuan roh ketiga Tang San, Spiderweb Restrain Little Sun, ceritakan pemikiranmu tentang kemampuan roh ini. Grandmaster sambil dengan hati-hati mengamati jaring laba-laba yang menempel pada kedua pohon, secara bersamaan bertanya pada Tang San. Tang San berkata, setelah aku menyerap cincin roh Man Face Demon Spider, kemampuan roh ini muncul. Menurut apa yang aku rasakan dari kemampuan roh ini, ia memiliki beberapa sifat. Pertama, karena ia dibentuk dari Blue Silver Grass, ia memiliki semua sifat yang dimiliki Blue Silver Grass. Racun dan daya tahan keduanya. Kedua, jaring laba-laba itu sendiri memiliki semacam sifat lengket. Itu memiliki adesi yang sangat kuat, jika menyentuhnya sedikit, itu akan segera mengikat, dengan ketat menahan target. Ketiga, jaring laba-laba itu sendiri dilepaskan secara instan, dengan kekuatan roh aku saat ini, meluncurkan kemampuan roh ini sekali membutuhkan konsumsi sepertiga dari kekuatan roh aku. Alis Grandmaster berkerut, hanya ini. Bukankah masih ada properti lain? Tang San berkata, masih ada yang paling penting, ini daya tahan web laba-laba itu sendiri, secara langsung 2 kali lipat dari Blue Silver Grass. Nanti menggunakan kemampuan roh ini, wilayahnya serta frekuensi penggunaan dan ketangguhan, semua akan berubah saat kekuatan rohku meningkat. Dengan kata lain, Blue Silver Grass yang lebih tangguh adalah, jaring laba-laba yang lebih tangguh ini akan menjadi. Toksisitas Blue Silver Grass juga akan ada di dalamnya. Grandmaster mengangguk, ini cocok. Apa pendapat kamu tentang kemampuan roh ini? Tang San berkata, meskipun itu tidak akan terlihat sangat luar biasa, aku merasa kemampuan ini luar biasa praktis. Ini memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan kontrol rohku. Jaring laba-laba dengan ketangguhan Blue Silver Grass 2 kali lipat tidak mudah untuk diatasi. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, tidak, kamu masih meremehkannya. Penggunaannya tidak hanya sesederhana itu, apalagi itu kemampuan roh yang sangat kuat.
Bagaimana kamu melanggar batas untuk menyerap Spider-Man berwajah iblis masih memberi kamu kemampuan roh yang tidak cukup luar biasa. Secara praktis aku bisa memastikan, kecuali jika bertemu lawan yang tepat untuk melawan kemampuan kamu, jika tidak, pada tingkat yang sama, atau bahkan jika itu adalah Master Roh dalam 10 peringkat lebih tinggi dari kamu, tidak ada yang bisa membuang pengekangannya. Dengan itu, kamu dapat dianggap memiliki posisi yang benar-benar kuat di antara sistem kontrol Spirit Master. Melihat Tang San dengan tatapan tajam, Grandmaster melanjutkan, ketika Spirit Master bertarung 1 lawan 1, yang paling kuat bukanlah kekuatan fisik Spirit Master, juga bukan serangan kekuatan atau bahkan ketangkasan Spirit Master. Alih-alih itu sistem kontrol Spirit Master. Karena sistem kontrol Spirit Master dapat menahan gerakan lawan, bahkan mungkin menghentikan tindakan lawan, dalam keadaan seperti ini, selama pihak lain tidak dapat membuang kemampuan roh sistem kontrol kamu, bagaimana mereka masih akan menyerang kamu? Di dunia Spirit Master, sistem kontrol Spirit Master selalu ada yang menakutkan. Hanya karena sistem kendali Spirit Master umumnya membutuhkan kawan-kawan untuk berkoordinasi, mereka tidak terlalu dikenal. Tetapi Tuan Roh yang benar-benar tangguh semua tahu pentingnya dan kekuatan sejati dari sistem kontrol. Tang San berkata, Guru, katamu, jika dalam kondisi 1 lawan 1, saat ini Spirit Master di bawah peringkat 40 tidak akan mampu membuang Spider Web Restraint-ku. Grandmaster mengangguk, berkata, pada dasarnya begitu. Namun tetap tidak mengesampingkan pengecualian. Dunia ini setara. Setiap roh juga memiliki kelebihan. Awalnya bukankah kamu juga berpikir Blue Silver Grass kamu adalah roh sampah? Dengan cara yang sama, meskipun kemampuan roh ketiga ini yang ditambahkan rohmu sudah luar biasa kuat, pada saat yang sama ia memiliki musuh. Sambil berbicara, Grandmaster dari dadanya mengeluarkan sesuatu yang sederhana, perlahan berjalan di bawah jaring laba-laba Tang San yang sebelumnya dirilis. Di tangan Grandmaster ada sebuah obor, dia melontarkannya ke arah angin, segera nyala api menyembur dari dalam obor. Grandmaster membakar obor di bawah jaring laba-laba, menggunakan api untuk memanggang jaring. Pada awalnya, Tang San masih tidak melihat apapun. Tetapi suatu saat, dia jelas melihat bahwa utas jaring laba-laba yang sangat tahan lama mulai berangsur-angsur meleleh dalam nyala api. Aku mengerti kamu mengatakan musuh adalah api. Tang San tiba-tiba menyadari, pada saat yang sama mengingat saat pertama kali ia bertemu Ma Hongjun. Pada saat itu Ma Hongjun dengan mudah membubarkan Blue Silver Grass binding Tang San hanya dengan mengandalkan nyala api Phoenix-nya. Meskipun kemudian dia masih mendapatkan yang terburuk, dia masih membuat Tang Blue Silver Grass tidak berguna. Grandmaster mengangguk, berkata, apakah itu tanaman atau jaring laba-laba kamu? Mereka sendiri takut terbakar. Nyala api pada obor ini sangat kecil dan secara alami tidak cukup untuk mengancam jaring laba-laba. Tetapi, jika kamu bertemu dengan seorang ahli Master Spirit dalam menggunakan api, maka, roh kamu akan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Praktis setiap sistem kendali Spirit Master memiliki sesuatu yang diklasifikasikan sebagai kelemahan mereka, ini juga merupakan biaya terbesar dari roh sistem kontrol dibandingkan dengan roh atribut lainnya. Dan titik lemah Blue Silver Grass kamu hanya takut pada api. Akibatnya, akhirat ketika kamu bertemu Spirit Master dengan properti semacam ini kamu harus yakin untuk lebih berhati-hati. Tang San merenungkan, mengatakan, Guru, lalu jika ketika aku setelah ini lagi mendapatkan cincin roh lakukan yang terbaik untuk memikirkan cara untuk menambahkan cincin roh dengan perlawanan terhadap api, apakah ini akan menghapus titik lemah? Grandmaster berkata, jangan lakukan itu. Meskipun hal semacam itu akan meningkatkan ketahanan api Blue Silver Grass kamu, pertimbangkan, jika kamu akan menyia-nyiakan bahkan 2 kemampuan roh pada ketahanan api, maka, setelah kekuatan roh kamu setelah itu mencapai tingkat tertentu, apakah kamu masih memiliki kemampuan roh yang cukup untuk bersaing dengan lawanmu? Tapi, jika aku tidak meningkatkan ketahanan api, ketika nanti aku bertemu Spirit Master dengan roh seperti ini, bukankah aku kekurangan metode? Tang San berkata dengan ragu. Dia tidak gagal untuk memahami makna Grandmaster, tetapi semangatnya memiliki cacat besar jelas bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Grandmaster tersenyum dengan tenang, mengatakan, Master Roh Sistem Kendali sangat jarang bertindak sendiri, metode terbaik adalah membiarkan temanmu mengambil tempatmu untuk menangani masalah ini. Tentu saja, kamu juga tidak tanpa metode kamu sendiri untuk menghadapinya. Bukankah kamu selalu bermain-main dengan senjata tersembunyi milik kamu itu? Meskipun menurut aku mainan menyebabkan kehilangan tujuan,
aku juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa senjata tersembunyi kamu benar-benar memiliki kekuatan yang menakjubkan. Selain itu, jangan lupa, kamu tidak hanya memiliki satu semangat Blue Silver Grass. Oleh pengingat Grandmaster, Tang San segera mengingat palu itu. Hatinya melompat, "Guru, kamu mengatakan bahwa aku bisa mengolah palu itu." Grandmaster dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Keluar dari pertanyaan, ingat, tanpa persetujuan aku, kamu benar-benar tidak dapat menambahkan cincin roh ke palu itu." "Jelas tidak bisa. Ini sangat penting bagi masa depan kamu. Saat ini yang bisa kamu andalkan hanyalah Blue Silver Grass." Meskipun dia tidak mengerti mengapa Grandmaster bersikeras ini, Tang San masih mengangguk janjinya. Grandmaster berkata, "Little Sun, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Bagimu, yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatan roh. Kemampuan roh yang dimiliki Blue Silver Grass sudah melampaui harapan aku. Di masa depan kamu hanya akan menjadi lebih kuat. Kamu harapan guru, kamu mengerti." "Bagus, sekarang biarkan aku melihat masalah kamu yang paling penting, pertanyaan di hati kamu. Buka jaket kamu terlebih dahulu." Hati Tang San menegang, sejak meninggalkan hutan-hutan Bintang Do, tanpa ancaman binatang buas, Tang San selalu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan 8 kaki laba-laba di punggungnya. Sekarang bertemu Grandmaster, secara alami dia tidak sabar ingin jawaban. Mengenai roh, binatang roh dan cincin roh saja, dia yakin tidak ada orang yang mengenal mereka lebih baik daripada gurunya. Melepas jaketnya, Tang San berbalik ke Grandmaster. Grandmaster berjalan ke punggungnya, mengangkat tangannya untuk menyentuh tulang punggung Tang San. Tang San hanya merasakan kekuatan roh hangat dan lembut mengalir ke punggungnya. Segera setelah itu, kekuatan ini mulai mengalir naik dan turun di tulang punggungnya. Dengan ekspresi yang sangat serius, ia dengan hati-hati memeriksa setiap tulang belakang di tulang belakang Tang San. "San kecil, setelah kamu menarik kaki laba-laba itu, bisakah kamu merasakannya pergi ke suatu tempat?" Tang San memutar tangan kanannya ke belakang, menunjuk ke tulang rusuk belakangnya, mengatakan, "Pas dengan 8 tulang rusuk ini, aku bisa merasakan mereka menempel pada tulang rusuk. Tetapi bagi tubuh aku tidak ada efek apapun. Sebaliknya rasanya kekuatan punggung aku bahkan sedikit lebih besar dari sebelumnya." Grandmaster menyentuh tempat yang ditunjukkan Tang San, segera menemukan bahwa tidak hanya 8 tulang rusuk ini tampak sedikit lebih tebal dan lebih padat daripada tulang rusuk lainnya, tetapi pada saat yang sama, tulang belakang yang terhubung dengan 8 tulang rusuk ini juga agak lebih tebal daripada yang lain. Perasaan tidak hanya solid, tetapi juga sangat tangguh. Bahkan otot punggung Tang San tampak agak lebih keras. Ekspresi terkejut yang menyenangkan secara bertahap muncul di wajah Grandmaster, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan cepat mundur beberapa langkah, bergerak 5 meter dari belakang Tang San, "Gunakan kekuatan rohmu, lepaskan 8 kaki laba-laba itu." Skill surga yang beredar misterius, saat ini Tang San tidak bisa menahan kegugupan, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kaki laba-laba raksasa ini atas kemauannya sendiri. Jujur berbicara, meskipun dia merasa kaki laba-laba ini akan meningkatkan kekuatannya, Tang San tidak memiliki kesukaan untuk mereka. Dia selalu berpikir bahwa dengan memiliki 8 kaki laba-laba ini dia tampak menjadi mengerikan. Grandmaster tidak dapat mengalihkan pandangan dari punggung Tang San, takut untuk membiarkan detail apapun lewat. Cahaya biru samar mulai muncul di punggung Tang San. Segera setelah itu, Grandmaster dengan jelas melihat, seluruh tulang belakang Tang San tampak bergerak di luar tubuhnya, melepaskan cahaya ungu yang lemah. Baru saja dia memperhatikan cahaya ungu yang terlepas dengan jelas pada beberapa tulang belakang. Segera setelah itu, ujung 8 tulang rusuk menonjol dari punggung Tang San, berbentuk 8 tonjolan. Sedikit rasa sakit atau geli yang menyengat muncul di punggungnya membuat Tang San merasa sedikit tidak enak badan, tetapi dia tidak menghentikan kekuatan rohnya. Bab 38 bagian 1 Tang San menemukan bahwa perubahan di punggungnya tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan roh. Tampaknya tulang belakang itu sendiri mengandung energi tertentu. Mengikuti 8 tonjolan yang menonjol, lampu ungu di punggung Tang San juga menjadi semakin berbeda. Tiba-tiba, bersamaan dengan semburan Tang San yang bergetar, 8 tonjolan akhirnya pecah, 8 bentuk pilar ungu tebal dan padat dengan cepat memanjang dari punggungnya. Jika rekan-rekan Akademi Shrek Tang San ada di sini sekarang, mereka akan menemukan bahwa kali ini kecepatan pertumbuhan kaki laba-laba jauh lebih cepat daripada waktu sebelumnya. Dalam praktis hanya beberapa aibling, kaki laba-laba telah memanjang setidaknya 1,5 meter. Segera setelah itu,
kaki laba-laba tiba-tiba menjulur lagi. Dari sambungan ujung pada kaki laba-laba setebal 1,5 meter yang tebal dan kokoh tiba-tiba mengeluarkan 1,5 meter lagi, menunjukkan bagian paling tajam. Tang San tidak bisa membantu tetapi melolong pelan. 8 kaki laba-laba di punggungnya secara bersamaan membuka di kedua sisinya. Cahaya ungu pudar bersinar, seperti 8 lengan besar yang melindunginya di tengah. Pada permukaan laba-laba, samar-samar terlihat lapisan gas ungu. Cahaya ungu bergerak, tampak transparan seperti kristal ungu. Bagus. Grandmaster tersentak kagum. Little Sun, kendalikan kaki laba-labamu untuk menusuk pohon, gunakan kekuatan. Meskipun bagi Tang San kakinya laba-laba masih tampak asing, dia masih bisa mengelola hanya menusuk pohon. Miring sedikit ke samping, di sisi kirinya kaki laba-laba tiba-tiba keluar. Dengan puter dengar, Tang San kagum menemukan, kaki laba-laba seperti itu tidak mengenai halangan apapun. Dengan mudah didorong ke pohon yang cukup besar sehingga satu orang dapat memeluknya, dan menembus sisi lain. Adegan yang bahkan lebih mencengangkan pun menyusul. Seiring dengan kaki laba-laba yang menusuknya, Tang San dan Grandmaster sama-sama melihat lapisan ungu dengan tenang menyebar dari kaki laba-laba di atas pohon, menyebar secara luas di batang pohon dengan kecepatan yang mencengangkan. Bukan hanya batang pohon dengan cepat menjadi ungu. Dalam beberapa saat, bahkan cabang dan daun pohon menjadi warna yang sama. Satu persatu daun pohon jatuh dari atas. Bahkan sebelum mereka jatuh ke tanah, sudah di udara mereka berubah menjadi gumpalan debu ungu dan menghilang tanpa terlihat. Dan pohon besar itu meleleh lebih seperti es dan salju, begitu saja dengan diam-diam berubah menjadi bubuk ungu dan larut. Bahkan di tanah di sekitar pohon beberapa semak yang bersentuhan dengan bubuk ungu ini berturut-turut menjadi ungu dan menghilang. Dalam lingkar beberapa meter, benar-benar berubah menjadi keheningan mematikan yang ungu. Energi samar yang ditransmisikan di sepanjang kaki laba-laba ke tubuh Tang San. Meskipun energinya tidak banyak, sangat berbeda. Terakhir kali setelah Ma Hongjun diracuni dengan menyentuh kaki laba-laba, Tang San juga memiliki perasaan yang sama, hanya saja waktu itu lebih lambat, dan dia juga tidak terlalu memperhatikan. Kali ini sangat jelas. Itu seperti kaki laba-laba yang menyerap akumulasi energi pohon dan mentransmisikannya ke tubuh Tang San. Debu ungu yang jatuh ke tanah secara bertahap menjadi tidak berwarna. Dalam beberapa saat pohon itu sudah menyatu bersama tanah, tidak lagi terlihat, dan pohon besar itu seperti sebelumnya tidak pernah ada di sana. Kaki laba-laba Tang San yang keluar masih mempertahankan posisinya sebelumnya, tetapi yang ada hanyalah udara kosong. Ini sebenarnya. Tang San menatap kaki laba-laba dengan bodoh. Meskipun dia sudah menduga kekuatan serangan kaki laba-laba akan cukup bagus, dia tidak berharap toksisitas kaki laba-laba ini akan sangat mengerikan. Grandmaster perlahan berjalan di samping Tang San, bergerak di sekitar kakinya, tampaknya perkiraan aku benar. Little Sun, kali ini keuntunganmu adalah yang terbesar. Ini bukan cincin roh ketiga, bahkan kurang dari kemampuan roh ketiga Spiderweb Restraint, tetapi 8 kaki laba-laba ini, atau mungkin untuk mengatakan, itu adalah tulang roh eksternal ini. Tulang roh eksternal, Tang San memandang Grandmaster. Grandmaster mengangguk, tahun-tahun ini aku selalu mengajari kamu cara membedakan binatang buas dan cincin roh, serta metode penanaman roh dan setiap jenis aplikasi, selalu tanpa berbicara tentang pengetahuan yang berkaitan dengan tulang roh. Ini terutama karena aku tidak pernah berpikir kamu bisa bersentuhan dengan tulang roh begitu awal. Tampaknya, saat ini adalah waktu untuk memberi kamu ceramah yang berkaitan dengan misteri tulang roh. Mengatakan ini, mari kita bicara tentang apa itu tulang roh. Atas indikasi Grandmaster, Tang San mengendalikan kekuatan rohnya untuk menarik 8 kaki laba-laba di dalam tubuhnya. Sama seperti terakhir kali, menarik kaki laba-laba ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh Tang San. Sangat berbeda dengan melepaskannya. Grandmaster dengan tegas berkata, tulang roh adalah sejenis hal yang sangat luar biasa. Orang mungkin mengatakan, mereka adalah sesuatu yang paling diharapkan oleh Spirit Master dalam mimpi mereka. Agak mirip dengan cincin roh, tulang roh juga berasal dari binatang buas. Tetapi mereka juga memiliki perbedaan besar dari cincin roh. Pertama, kemungkinan tulang roh muncul hanya 1 dalam 1000, atau bahkan kurang, secara umum, hanya dengan kekuatan yang sangat hebat, dan juga ketika keadaan membunuh binatang roh memiliki beberapa keadaan khusus apakah mungkin tulang roh muncul setelah membunuh, sama sekali tidak seperti bagaimana cincin roh akan muncul dari setiap binatang roh. Akibatnya, tulang roh menjadi sangat tidak biasa, dan sangat berharga.
Perbedaan lain antara tulang roh dan cincin roh adalah bahwa itu tidak memerlukan cincin roh seperti untuk siapapun yang membunuh binatang roh untuk menggunakannya. Setelah mendapatkan tulang roh, mereka bahkan bisa diperdagangkan. Apakah kamu masih ingat? Aku katakan sebelumnya, kamu harus sebanyak mungkin menghemat uang. Tujuannya adalah untuk di masa depan di tempat yang agak aneh membeli tulang roh yang kamu butuhkan. Tulang roh apapun, bahkan jika itu tulang roh biasa, masih sangat mahal. Apalagi mereka kekurangan pasar. Tang San berkata, lalu bagaimana seharusnya tulang roh digunakan? Maksudmu adalah, 8 kaki laba-laba di punggungku ini adalah 8 tulang roh. Mendengar kata-kata Tang San, Grandmaster tidak bisa menahan senyum, jangan serakah. Apalagi 8 tulang roh, untuk dapat memiliki 1 tulang roh sudah sangat beruntung, untuk mengatakan tidak ada yang masih menjadi tulang roh eksternal. Nilainya praktis sebanding dengan tulang roh tingkat pertama. Tulang roh kamu ini adalah tulang belakang, tentu saja, juga terkait dengan 8 tulang rusuk. Efeknya adalah tepatnya penyimpanan racun dari Spider-Man Face Demon yang kamu bunuh, selanjutnya menduplikasi 8 kaki laba-laba dan kemudian mengintegrasikannya dengan kemampuan kamu sendiri, berkembang menjadi 8 kaki laba-laba yang ada saat ini. Cincin roh The Man Face Demon Spider yang berpadu dengan roh kamu agak mempromosikan semua aspek tubuh kamu. Toksisitas Blue Silver Grass juga meningkat banyak. Tapi, bagaimanapun juga itu bukan racun yang dimiliki manusia hantu iblis. Tetapi 8 kaki laba-laba kamu berbeda. Tidak hanya memiliki toksin Man Face Demon Spider, bahkan masih memunculkan variasi tertentu. Baru saja kamu juga melihat efek korosif yang super kuat. Jika ini menembus tubuh manusia, apa yang akan terjadi? Grandmaster berbicara tentang ini, sepenuhnya tampak agak bersemangat, San kecil. Aku bertanya kepada kamu, berapa banyak cincin roh yang bisa didapatkan oleh Master Spirit paling banyak? Tang San berkata, 9, mendapatkan 9 adalah batasnya, itu adalah judul Douluo. Grandmaster mengangguk, lalu jika semua orang memiliki 9 cincin roh, lebih jauh perbedaan umur dapat diabaikan, bagaimana kamu memutuskan siapa yang lebih tangguh? Tang San merenung, dan berkata, itu tergantung pada apa roh kedua belah pihak, seberapa baik kendali mereka, juga tergantung pada rasio pengalaman pertempuran yang sebenarnya dari kedua belah pihak. Semua hal yang disatukan dapat memutuskan siapa yang sedikit lebih kuat. Grandmaster mengangguk, berkata, kamu benar, kamu ingat dengan jelas hal-hal yang aku ajarkan kepada kamu. Lalu, sekarang aku dapat memberitahu kamu, dalam keadaan di mana kedua belah pihak sama, jika satu orang memiliki tulang roh, maka, semua yang baru saja kamu katakan tidak perlu dihitung. Karena guru roh yang memiliki tulang roh memegang keunggulan absolut. Ah, tulang roh memiliki efek yang sangat besar. Tang San agak terkejut melihat Grandmaster. Grandmaster mengangguk, berkata, cincin roh menambah kemampuan roh. Meskipun juga agak meningkatkan kemampuan Spirit Master sendiri, tujuan utama mereka adalah untuk menambah kemampuan roh. Tetapi tulang roh justru sebaliknya. Tulang roh mungkin tidak menambah kemampuan, tetapi peningkatan pada Spirit Master itu sendiri luar biasa. Yang lebih penting, tulang semangat kemampuan pertumbuhan yang dimiliki membuatnya lebih berharga daripada cincin roh. Cincin kemampuan roh yang ditambahkan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kekuatan roh. Ini yang kamu kenal. Tetapi kamu juga harus tahu, batas usia cincin roh akan membatasi pertumbuhan mereka. Bahkan jika itu adalah judul Douluo peringkat 90 atau lebih tinggi, kemampuan cincin roh pertamanya masih tidak akan tumbuh ke tingkat yang cukup tangguh. Prinsip ini, tetapi tulang roh berbeda. Tulang roh tidak akan dibatasi oleh usia binatang roh mereka, dan hanya akan berkembang seiring dengan kekuatan guru roh itu sendiri. Dengan kata lain, tulang roh awal diperoleh, semakin banyak waktu harus berevolusi. Tang San berkata, tubuh seseorang memiliki begitu banyak tulang, jika seseorang dapat menyerap begitu banyak jenis tulang roh ke dalam dirinya, bukankah itu merupakan perubahan yang tak terhitung jumlahnya? Grandmaster menggelengkan kepalanya, mengatakan, meskipun ada banyak tulang dalam tubuh seseorang, mereka dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih besar. Karena itu, secara umum, seseorang juga hanya mampu menyerap beberapa jenis tulang roh, 4 anggota badan, kepala dan dada. Dengan kata lain, orang biasa akan mampu menyerap 6 tulang roh, seperti halnya guru roh mampu menyerap 9 cincin roh. Kualitas tulang roh serta efeknya pada guru roh, terutama tergantung pada seberapa awal mereka diserap kembali dan apakah propertinya kompatibel. Tiba-tiba Tang San mengerti,
lalu tulang roh ini yang aku dapatkan dari Manface Demon Spider tidak diragukan lagi kompatibel dengan aku, milik kelas tubuh tulang roh, kan? Apa yang kamu katakan pertama sangat benar. Metode tulang roh yang paling cocok untuk kamu, tepatnya diperoleh dari binatang roh yang sama dengan salah satu cincin roh kamu. Tetapi tulang roh kamu ini bukan bagian dari kelas tubuh, itulah sebabnya aku mengatakan itu adalah tulang roh eksternal. Dengan heran Tang San bertanya, lalu apa itu tulang roh eksternal? Grandmaster dengan sabar menjelaskan, tulang roh eksternal adalah semacam keberadaan ajaib, keberadaan khusus terpisah dari 6 kelas utama tulang roh. Jika berbicara tentang kemungkinan tulang roh biasa yang muncul dari binatang buas sebagai 1 dalam 1000, maka, kemungkinan tulang roh eksternal muncul bahkan bukan 1 dari 10.000. Selain itu adalah prasyarat untuk menyerap tulang roh eksternal, kamu harus terlebih dahulu menyerap cincin roh binatang roh dari mana tulang roh ini berasal. Apa yang kita sebut tulang roh kelas torso biasanya menunjukkan tulang dada. Namun tulang roh yang kamu serap ini adalah tulang belakang. Dari apa yang aku amati sebelumnya, aku dapat menyimpulkan bahwa itu adalah tulang roh eksternal. Anak kecil, tahukah kamu, di dunia Spirit Master, kepada Spirit Master, hal-hal paling berharga memiliki peringkat, yang disebut peringkat mimpi guru spirit. Di dalamnya, tulang roh eksternal selalu menempati peringkat kedua peringkat mimpi Tuan Spirit. Yang kedua setelah peringkat pertama, keberadaan cincin roh 100.000 tahun yang secara praktis mustahil. Grandmaster menggunakan metode yang paling mudah dipahami untuk memberitahu Tang San betapa berharganya 8 kaki laba-laba mengerikan ini. 8 kaki laba-laba ini benar-benar hebat. Tang San tidak bisa membantu tetapi diam-diam ragu. Grandmaster telah berbicara begitu banyak, mulutnya agak kering, ini cuaca pagi, pakai baju dulu. Ingat, apa yang aku katakan hari ini tentang tulang roh eksternal kamu tidak boleh dengan cara apapun memberitahu orang lain. Meskipun tulang roh eksternal tidak bisa diserap seperti tulang roh biasa, seperti kata pepatah pohon paling menonjol di hutan, dipastikan akan dirusak oleh angin. Semakin sedikit orang yang tahu kamu memiliki tulang roh eksternal yang lebih baik, untuk menghindari seseorang mengejar kamu karena cemburu. Bagian 2 Tang San mengenakan pakaiannya, bertanya pada Grandmaster Guru, lalu apa gunanya tulang roh eksternal aku? Grandmaster berkata, apa yang konkret menggunakannya belum dapat aku katakan saat ini. Aku harus mempelajarinya untuk mendapatkan pengertian yang jelas. Mulai dari hari ini, menambah tugas kultivasi kamu, kemudian secepat mungkin menguasai penggunaan tulang roh eksternal. Dari melihat kondisi barusan, tulang roh eksternal ini memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, tidak hanya menusuk, tetapi juga toksisitas yang ekstrim. Jika pikiran aku benar, maka kamu harus bisa mengendalikan racun pada kaki laba-laba. Mungkin pemakaian sesuai dengan niat kamu. Pada saat yang sama, dengan 8 kaki laba-laba itu, belumkah kamu memikirkan cara menggunakannya untuk bergerak alih-alih sepasang kaki kamu? Tang San adalah orang yang cerdik, dengan Grandmaster mengangkat poin yang dia segera mengerti. Jika seperti itu, tidak hanya kecepatan akan meningkat, tetapi juga efek medan pada kecepatan gerakan akan berkurang secara signifikan. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, karena itu, 8 kaki ini memberi kamu kemampuan untuk bergerak tanpa hambatan oleh medan. Adapun keuntungannya, kamu selanjutnya akan melihat lebih banyak kejutan. Selain itu akan terus berevolusi seiring dengan setiap kali kamu memajukan cincin roh. Kekuatan bahkan akan melebihi imajinasi kamu. Dengan itu, kamu saat ini sudah memiliki kesempatan ketika melawan lawan dalam selisih 10 peringkat kamu. Selain itu, karena tulang roh eksternal tidak biasa, hanya jika kamu memberitahu mereka sendiri apakah ada yang tahu 8 kaki laba-laba ini adalah tulang roh. Sebagian besar hanya akan percaya itu adalah salah satu manifestasi dari rumput perak biru kamu. Bagaimanapun, terlepas dari kekerasannya, eksteriornya masih sangat mirip dengan Blue Silver Grass. Adapun nantinya bisa mengendalikan sampai sejauh mana ia memanifestasikan tergantung pada usaha kamu sendiri. Jika kamu dapat membiarkan 8 kaki laba-laba itu menjadi seperti 8 tombak yang sangat beracun bergerak seperti jari-jari tangan kamu sendiri, orang dapat membayangkan sampai sejauh mana kekuatan tempur kamu akan tumbuh. Ketika Tang San dan Grandmaster kembali ke Akademi Shrek, langit sudah terang. Grandmaster hari ini mengatakan banyak hal yang berkaitan dengan tulang roh. Meskipun itu hanya gambaran umum, Tang San masih harus secara bertahap mencerna informasi ini. Little San, makan sarapan. Mulai hari ini, aku akan mengatur ulang rencana kultivasi untuk kamu. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster, Guru,
maukah kamu pergi? Baginya Grandmaster memberinya metode kultivasi yang terencana, mungkin karena dia harus pergi. Hatinya tidak bisa membantu tetapi jatuh. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, tenanglah. Guru tidak akan pergi. Aku masih takut masalah akan muncul saat kamu berlatih dengan tulang roh eksternal kamu. Tulang roh eksternal ini sudah menjadi bagian dari tubuh kamu, sepenuhnya menyatu bersama dengan tulang belakang kamu. Jika masalah muncul, sangat mungkin fatal. Karena itu, aku hanya bisa tetap di sini. Guru tidak pergi, benar-benar hebat. Begitu Tang San mendengar Grandmaster tinggal dan membimbing kultivasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Wajah Grandmaster mengungkapkan suasana antisipatif, Little Sun, tahukah kamu, saat ini aku sangat ingin melihat penampilan kamu dalam 20 tahun. Keputusan aku untuk tetap tinggal juga bukan hanya untuk kamu. Masih ada teman-teman akademi kamu. Kamu masing-masing dapat digambarkan sebagai jenius. Jika kamu tidak memiliki metode budidaya yang cocok, bukankah itu akan sia-sia? Meskipun Flander memiliki banyak pengalaman dalam kultivasi, dalam banyak detail dia masih belum cukup baik. Aku harap mulai sekarang kamu bisa menjadi grup yang tangguh. Karena itu, mulai sekarang aku harus menggunakan metode kultivasi paling halus untuk membimbing kamu. Bagi Tang San, alasan Grandmaster tetap tidak penting sama sekali, intinya adalah dia memutuskan untuk tinggal, ini saja sudah cukup. Pasangan guru dan murid mencapai aula makan akademi. Apakah karena terburu-buru kemarin terlalu melelahkan, meskipun saat ini di ruang makan sarapan sudah disiapkan, tidak ada jiwa yang terlihat. Tang San buru-buru menyendok 2 mangkuk bubur untuknya dan Grandmaster. Akademi Shrek tidak kaya, jadi sarapan secara alami tidak akan mewah. Sarapan hari ini sangat sederhana, roti kukus, hidangan sayur, bubur, dan untuk setiap orang 1 telur. Melihat Tang San membawakan sarapannya, Grandmaster mengerutkan kening. Flander memberimu ini untuk dimakan. Wajah kaku Grandmaster terlihat agak menyeramkan. Tang San berkata, ini sudah sangat bagus, roti kukus sampai kamu kenyang. Dibandingkan masa kecil aku, ini jauh lebih baik. Sebuah lelucon. Grandmaster menyisihkan roti kukus di tangannya, kemarahan meluap, karakternya ketat seperti biasa. Bagi kamu anak-anak yang sedang tumbuh sekarang adalah waktu yang penting. Tubuh adalah modal roh. Tanpa tubuh yang baik, bagaimana kamu bisa bertahan dengan kultivasi yang intens? Sarapan ini cukup untuk orang-orang di usia aku dan Flander, tetapi bagi kamu anak-anak itu masih jauh dari cukup. Sementara Grandmaster menjadi marah, suara malas Flander menjangkau mereka dari luar. Aku katakan, Grandmaster, semuanya baik-baik saja bagi kamu untuk berbicara seperti ini. Kamu juga tahu anak-anak ini sedang tumbuh. Apakah kamu tahu berapa banyak yang mereka makan dalam 1 hari? Membeli makanan lezat yang eksotis di kota Suotuo, bagaimana kondisi keuangan akademi memungkinkan aku untuk memberi mereka makanan mewah? Jika kamu ingin mensponsori, aku tidak keberatan. Bersamaan dengan suara itu, Flander berjalan masuk dari luar. Melihatnya, kulit Grandmaster agak mereda. Tidak masalah kesulitan akademi, karena aku telah memutuskan untuk tinggal, sebagai guru di sini, aku benar-benar tidak dapat membiarkan anak-anak menderita. Flander, beri aku otoritas penuh untuk menangani masalah ini. Dari sini apa makanan masing-masing anak-anak ini, serahkan pada kebijaksanaan aku. Flander tertawa di dalam hatinya, kenapa, Xiao Gang, kamu memutuskan untuk tinggal? Grandmaster mengangguk, baik itu untuk Tang San, atau monster kecil yang kamu rekrut, aku memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Dalam 2 hari ini aku juga mudah mengetahui tentang metode pengajaran kamu saat ini, ada banyak bidang yang harus diperbaiki. Hari itu kamu berkata kepada aku, selama aku ingin tinggal, kamu akan memberi aku wewenang. Benar, Flander memahami Grandmaster dengan sangat baik. Melihat penampilannya, dia sudah mengerti tekad yang sangat besar dari kakak lelakinya ini, meskipun tidak ada yang terlihat di wajahnya, di dalam hatinya sudah ceria bersemi. Pengetahuan teoritis Grandmaster, itu bisa tak tertandingi di bawah surga. Segera, karena takut Grandmaster akan berubah pikiran, dia segera dengan senang mengatakan, tidak masalah, kamu hanya perlu memberi tahu aku apa yang sedang kamu lakukan. Para guru akademi akan mengikuti alokasi kamu. Tentu saja, jika kamu perlu mengeluarkan uang, kamu harus memberi tahu aku terlebih dahulu. Situasi keuangan akademi masih kurang dibandingkan dengan imajinasi kamu. Grandmaster sedikit mengernyit, mengatakan, aku tahu orang-orangmu ini semua bangga dan menyendiri sezaman,
tetapi tidak bisakah kamu fleksibel dalam beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan? Flender menatap kosong, tertawa terlepas dari dirinya sendiri, seseorang yang kaku seperti kamu masih tahu fleksibilitas. Tatapan lembut Grandmaster memandang Tang San di sisinya, untuk anak-anak ini, apa yang sedikit fleksibel? Flender tertawa, baiklah, selama itu tidak melanggar doktrin integritas aku, kamu bisa se-fleksibel yang kamu inginkan. Setelah sarapan, bel berbunyi tepat waktu, semua siswa berkumpul di area akademi. Hari ini tampak sangat ramai, tidak hanya dua kepala Flender dan Zhao Wuji datang, selain itu Grandmaster dan beberapa guru akademi lainnya juga semuanya tiba di lapangan. Selain dua kepala, akademi awalnya masih memiliki 3 guru, 3 yang bertanggung jawab atas 3 ujian masuk. Tang San hanya akrab dengan salah satu dari mereka, lelaki tua yang pada waktu itu telah menggunakan semangat staf untuk menakuti banyak orang. Bagus. Semua orang hadir. Selanjutnya aku memiliki beberapa hal untuk dinyatakan. Flender berjalan di depan 7 siswa, tatapannya menyapu 7 siswa. Pertama, aku akan memberimu 4 siswa yang baru tiba sebagai pengantar untuk para guru akademi. Berbicara, Flender menunjukkan bahwa Tang San sudah bertemu, orang tua Longstaff Spirit. Bagian 3 ini adalah guru Li Yusong, Spirit Pola Naga Tongkat 63 peringkat Roh Kaisar. Mengindikasikan lelaki kedua, bahkan yang lebih tua, yang tampaknya berusia lebih dari 70 tahun, mengatakan, ini adalah Lu Jibin, roh bintang Luo Catur, Spirit Kaisar peringkat 66. Guru terakhir sedikit lebih muda dari 2 guru sebelumnya, tampaknya hampir sama dengan Flender. Ini adalah Shao Xinxiao Spirit Suite PA70 peringkat pertama Spirit Sage, sistem makanan Spirit Master. Guru Shao adalah salah satu dari sistem makanan yang Master Spirit aku kenal, benar-benar berada di peringkat 5 besar kekuatan. Jika 2 guru pertama tidak cukup mencengangkan, maka, 70 sistem makanan peringkat pertama Spirit Sage muncul membuat keempat siswa yang baru tiba secara bersamaan terkejut. Guru itu, Shao, tidak terlihat tinggi, hanya kira-kira sama dengan Xiao Wu yang berumur 12 tahun, bahkan sedikit lebih pendek. Mata kecil, hidung besar, tanpa kepemilikan, tetapi siapa yang bisa mengira, dia secara tak terduga adalah sistem makanan yang sangat tinggi yang dimiliki Spirit Master. 70 peringkat pertama sistem makanan Spirit Sage. Apakah itu di Spirit Hall atau klan Spirit Master 1, itu akan menjadi peringkat terhormat di mana saja. 3 guru setelah pengenalan Flender mengangguk ke arah para siswa. Masing-masing, wajah guru pertama Li adalah kayu, guru kedua Lu yang mengikuti tersenyum. Akhirnya guru itu Shao, ekspresi wajahnya agak aneh. Pandangannya tertuju pada Oscar, tatapannya bahkan agak obsesif. Akhirnya, Flender berjalan ke samping Grandmaster, menggenggam bahu Grandmaster, mengatakan, terakhir ini, aku harus memperkenalkan dengan hati-hati kepada semua orang. Dia, tepatnya mengandalkan penelitiannya, tiba di 10 kompetensi roh besar, dianggap sebagai yang terbaik dalam teori roh, guru roh paling bijaksana, pada saat yang sama juga guru Tang San, Mr. Yu Xiaogang tentu saja, dia juga adalah kakak lelaki aku. Kami sudah saling kenal selama beberapa dekade. Mungkin kamu tidak akan mengerti terlalu jelas dengan mendengar namanya, tetapi aku pikir kamu semua harus mendengar gelarnya. Selanjutnya, kamu bisa memanggilnya Grandmaster. Mendengar kata Grandmaster, semua orang tidak bisa tidak terguncang, menatap satu demi satu beralih ke Tang San, bahkan jika mereka tidak tahu Grandmaster, tetapi mampu mengajar murid yang luar biasa seperti Tang San, bagaimana dia bisa bukan menjadi guru yang hebat? Tang San sama-sama agak heran. Karena, ini masih pertama kalinya dia belajar nama Grandmaster. Grandmaster belum pernah mengatakannya sebelumnya, secara alami dia juga tidak bertanya. Ternyata gurunya bernama Yu Xiaogang. Flender berkata, mulai hari ini, Grandmaster memiliki otoritas penuh atas kamu guru dan siswa. Kita semua akan berkoordinasi dengan Grandmaster. Kamu baru saja kembali kemarin, aku pikir semua orang masih relatif lelah. Hari ini kamu memiliki liburan 1 hari. Kelas besok akan dilanjutkan lagi. Kali ini di Stardew Great Forest, kami memiliki 3 orang yang mencapai ranah Spirit Elder. Masih belum menerobos peringkat 30 Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Zhu King, kamu juga harus bekerja keras, berusaha untuk menyalip langkah orang lain. Grandmaster, apa yang harus kamu katakan? Pertanyaan terakhir diarahkan ke Grandmaster. Grandmaster mengangguk, wajahnya sama kaku seperti biasanya, memandang ke-7 siswa yang berkumpul, dengan acuh tak acuh berkata, akademi hanya memiliki 7 siswa.
Menurut aku, kamu juga satu kesatuan. Aku sudah melihat catatan kamu. Nanti aku akan menyusun beberapa metode pendidikan yang fokus. Selain koordinasi, aku tidak ingin mendengar suara yang berbeda. Siapapun itu, aku akan memperlakukan semua orang sama. Karena kamu adalah siswa dari Monster Academy, kamu harus lebih mengerikan dari Spirit Master biasa. Selanjutnya membuat semua orang ketika berbicara tentang kamu hanya memikirkan kata monster. Mulai dari sekarang, kamu tujuh tidak akan suka sebelum dipecah menjadi bagian awal dan peringkat tinggi, tetapi menjalani pendidikan yang sepenuhnya terpadu. Aku akan memberi peringkat kamu menurut umur. Pertama, Dai Mubai. Kedua, Oscar. Ketiga, Tang San. Keempat, Ma Hongjun. Kelima, Xiao Wu. Keenam, Ning Rongrong. Ketujuh, Zhu Zuqing. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang, bagus. Kamu dapat bubar sekarang, berkumpul di sini besok pagi. Selain itu, aku tidak ingin melihat ada yang absen saat sarapan. Jika tidak, kamu akan menerima latihan khusus. Beristirahat selama 1 hari tentu saja baik. Tetapi kedatangan Grandmaster, juga membuat para siswa agak penasaran dan gelisah. Menatap mengikuti para guru yang berangkat, Oscar berdiri di samping Tang San, berkata dengan suara rendah, "Little San, tampaknya gurumu ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada Dekan Flender, ah." Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Pekerjaan guru selalu teliti, selama semuanya dilakukan dengan ketat sesuai dengan instruksinya, tidak akan ada masalah." Dai Mubai tersenyum berkata, "Selain aku dan Ao kecil, kalian berlima semuanya berusia sama, aku tidak berharap San kecil menjadi 3, dan Wu kecil menjadi 5 ini adalah kebetulan yang tidak terduga." Fatih tersenyum nakal, berkata, "3 saudara perempuan kecil, mari kita dengar kamu berkata." Saudara keempat Xiao Wu meliriknya dengan dingin, mengulurkan tangannya, berkata, "Tidak masalah, bawakan aku amplop merah, aku akan mengatakannya sekaligus." Fatih menatap kosong, "Ini." Ning Rongrong memotongnya pendek, berlemak, "Selama kekuatanmu bisa menyamai saudara laki-laki ketiga, aku akan memanggilmu itu." Zhu Zuqing adalah yang paling ringkas. Melihat Ma Hongjun dengan tatapan dingin, hanya mengatakan 2 kata, membuat aku biarlah aku akan bertahan. Fatih agak lamban melambaikan tangannya. Apakah tidak ada orang yang pergi ke kota? Sama sekali tidak mudah untuk mendapatkan hari istirahat, aku akan berjalan-jalan di kota Suotuo. Dai Mubai menahan diri untuk beberapa hari ini juga agak melelahkan, namun melalui perjalanan ke hutan besar Stardow, hubungan antara dia dan Zhu Zuqing dengan agak sulit mereda, tentu saja dia tidak akan merusak citranya yang baru didirikan. Mengangkat kepalanya untuk menatap langit, penampilannya seperti itu bukan masalah baginya. Oscar menguap, "Tidak mau, aku akan kembali tidur. Akhirnya di peringkat ke-30, di masa depan aku bisa menganggur sedikit." Ketiga gadis itu memelototi Ma Hongjun. Mereka jelas tahu Fatih pergi ke kota ini tidak bersalah. Saat itu, Tang San tiba-tiba berbicara, "Aku akan pergi denganmu." Mata Fatih menjadi cerah, dengan diam-diam melirik Xiao Wu yang ekspresinya telah berubah secara halus. "San tua kamu juga tercerahkan." Tang San menatap kosong, "Apa yang tercerahkan? Aku harus pergi mencari tukang besi dan melihat apakah aku dapat menyewa 2 pekerja besi untuk membuat beberapa barang. Kalau tidak, aku harus membekali kalian masing-masing dengan kekuatanku sendiri, itu akan memakan waktu lama, ah." Ning Rongrong terkikik, "Aku tahu saudara ketiga tidak akan sekotor kamu." Ekspresi Xiao Wu diam-diam pulih ke normal. "Aku akan pergi bersamamu." Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengatakan, "Biarlah aku akan pergi sendiri. Kali ini kamu juga banyak menderita. Beristirahat di akademi. Aku akan kembali dengan sangat cepat." Xiao Wu tidak bersikeras, mengangguk setuju. Fatih sedih menatap Ning Rongrong, "Siapa yang kamu sebut kotor? Aku menyelesaikan masalah api jahat, ini atas izin khusus dekan. Little San, kita akan pergi." Tang San berkata dengan senyum masam, "Suatu saat San tua, yang lain San kecil, tidak bisakah kamu puas dengan itu?" Fatih tersenyum nakal, berkata, "Kalau begitu aku masih akan memanggilmu San kecil, kamu hanya 2 bulan lebih tua dariku, itu saja. Ayo pergi." Dia tampaknya sudah agak tidak sabar, menarik Tang San menuju pintu keluar akademi. Melihat 2 orang yang pergi, Ning Rongrong berbisik di telinga Xiao Wu, "Apakah kamu tidak takut San kecilmu akan disesatkan oleh Fatih? Jika itu aku pasti akan mengikutinya." Xiao Wu sedikit tersenyum, berkata, "Pria selalu membutuhkan sedikit kebebasan. Selain itu,
Aku sama sekali tidak yakin bahwa San kecil dapat dipimpin di mana saja oleh Fatih. Ning Rongrong berkata sambil tersenyum, lihatlah dirimu, sangat bangga pada dirimu sendiri. Pasangan dekat yang berharap akan cinta adalah aku, hambamu, berharap untuk kakak dan sis kecil. Wajah menawan Xiao Wu memerah, mengangkat tangannya untuk menggaruk ketiak Ning Rongrong dengan ringan, jangan bicara omong kosong. Aku dan San kecil memiliki hubungan saudara. Ning Rongrong terkekeh, menggoda sambil berlari menuju asrama, baiklah, kamu tidak perlu memamerkannya. Aku tahu kamu bersaudara. Jenis saudara kandung lebih intim daripada saudara kandung. Mengganggu. Xiao Wu tidak pernah cukup ramah untuk menderita kerugian, segera tertawa dan mengejarnya. Kedua gadis itu berada di asrama yang sama, secara alami juga berlari ke arah yang sama. Oscar menguap dan kembali ke asrama. Tatapan Dai Mubai kemudian jatuh pada Zuzuking. Zuzuking mengangkat kepalanya untuk menatapnya, aku akan berkultivasi. Selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Dai Mubai dengan satu langkah besar menghalangi jalan Zuzuking, tidak bisakah kita mengobrol dengan benar? Aku ingat, kamu tidak menyukai ini sebagai seorang anak. Wajah Zuzuking menyeringai, kamu kemudian. Apakah kamu masih suka ketika kamu masih kecil? Kembar, Hu dengan mendengus dingin, dia berbalik dan berjalan pergi. Meskipun dia berbicara sedikit lebih dari beberapa hari yang lalu, gerbang yang terikat es itu dengan tegas menolak Dai Mubai. Melihat kepergian cepat Zuzuking, Dai Mubai tidak mengejarnya. Di wajahnya terungkap senyum masam, jangan bilang ini retribusi aku yang pantas. Memikirkan aku, Tuan Muda terhormat Dai, akan mengalami hari seperti itu, air retribusi. Mungkin itu benar-benar pembalasan. Dai Mubai tidak pernah berbicara dengan orang lain tentang hubungan antara dia dan Zuzuking, tetapi jika tidak ada hubungan di antara mereka, bahkan jika Zuzuking bahkan lebih cantik, bagaimana macan putih mata jahat yang selalu arogan akan merendahkan suaranya. Seperti ini. Kota Suotuo. Begitu tiba di kota, Fatih dengan cepat meninggalkan Tang San, akan menyelesaikan masalah api jahatnya. Dalam perjalanan dia secara alami berkali-kali merayu Tang San, berharap untuk menariknya sesat. Namun Tang San jelas memiliki tekad yang kuat, tanpa ada yang mengganggunya. Kesenjangan dengan kemauan anak berusia 12 tahun masih sangat besar. Kota Suotuo ramai seperti biasa, saat ini di pagi hari, toko-toko sudah buka untuk bisnis, kerumunan ramai dengan aktivitas yang kontras dengan ketenangan Akademi Shrek. Tujuan Tang San untuk perjalanan ini sangat sederhana, menemukan bengkel yang cocok. Meskipun dia beristirahat lebih awal tadi malam, dia masih mempertimbangkan proposal Ning Rongrong. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, maka, kekuatannya saja sudah cukup untuk menghasilkan senjata tersembunyi yang cukup. Tetapi jika dia harus memasok orang lain, maka kekuatannya sendiri jelas tidak cukup.